Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Mora Rizkiana, atau biasa dipanggil Kak Mora Berkisah, mengucapkan selamat atas kesuksesan keluarga besar IGTKI Gondang Legi menyelenggarakan pembuatan video lomba bercerita untuk anak usia dini. Sekali lagi selamat, jenengan semua adalah juara karena satu, sudah berhasil mengatasi rasa malas, dan yang kedua, sudah berhasil menyelesaikan tantangan, dan itu adalah juara yang mahal ya. Tetapi di atas juara ada juara, maka sekali lagi selamat buat siapapun juara yang diumumkan sesuai dengan kriteria yang sudah disampaikan. Tetap semangat melakukan yang terbaik buat konten yang baik untuk anak Indonesia agar tumbuh lebih baik di masa depan. Terima kasih telah mempercayai saya untuk menyimak dan belajar bersama dengan keluarga besar IGTKI Kecamatan Gondang Legi. Dan ada beberapa catatan yang saya peroleh sepanjang saya mengamati dan menyimak apa yang sudah teman-teman upload. Yang pertama adalah kurangnya penguasaan terhadap materi. Terus yang kedua adalah kurang matangnya penguasaan karakter. Dan yang ketiga kurang tepatnya penggunaan media. Dan yang keempat adalah masih terjebak di model lama seperti di suatu hari, pada suatu ketika, di zaman dahulu seperti itu. Terus kemudian juga masih ada pemotongan video, padahal ketika kita sedang membuat video lomba bercerita maka seyogianya kita tidak menjeda sekalipun hanya mendelay beberapa waktu dan kemudian melanjutkan. Itu sudah termasuk editing. Terus yang paling penting adalah tentang waktu gitu ya. Ketika kita sedang lomba maka kita harus sesuai dengan waktu yang disediakan. Jadi kalau misalkan kisaran waktunya itu adalah 5-7 menit, maka jangan kurang dari itu dan lebih dari itu. Berusaha untuk ada di antaranya, itu tentang waktu. Terus kemudian tentang penguasaan materi, maka ketika kita menguasai materi itu bukan berarti hafalan, tetapi benar-benar menguasai termasuk judul, alur, konflik, solusi, dan juga bagaimana kita opening sama closing sebuah cerita supaya pesan yang kita beri di dalam cerita yang kita sampaikan itu bisa nyampai ke anak-anak. Itu termasuk dalam penguasaan materi. Pemilihan untuk menggunakan media seperti media wayang kertas ataupun boneka juga perlu dipertimbangkan sistematika penggunaannya. Jadi kalau misalkan memilih wayang kertas maka seyogianya gambarnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya ukuran 10 cm itu cukupnya, apakah cukup untuk anak satu kelas? Kalau misalnya ya berarti harus lebih diperbesar. Dan juga harus bolak-balik sehingga ketika kita memainkan wayang kertas, anak tetap mengerti bahwa itu adalah tokoh yang dimaksud. Dan bagi kita pencerita itu memudahkan. Karena penggunaan media itu seyogianya adalah untuk mendukung apa yang kita sampaikan, bukan memperumit apa yang akan kita sampaikan. Jadi teman-teman lebih pada ketika menggunakan media jadi lebih sibuk dengan medianya dan tidak fokus dengan cerita, sehingga cerita yang tersampaikan tidak utuh diterima. Kalau penggunaan boneka tangan, teman-teman biasanya kalau misalkan kita memakai boneka, maka ketika boneka berbicara kita memandang boneka tapi tetap tidak meninggalkan audiens seperti itu. Dan juga usahakan sebisa mungkin jangan menutup wajah kita karena kita tetap adalah naratornya itu. Terus kemudian beda kalau misalkan nanti ilmunya ventriloquist dan lain sebagainya, itu beda lagi gitu ya. Terus kemudian kalau yang tampak itu hanya boneka saja sementara nggak ada orangnya, itu nanti jadinya adalah sandiwara boneka. Jadi berbeda ketika kita bercerita, maka sesungguhnya yang menjadi satu inti itu adalah penceritanya, karena pencerita itu adalah penutur dari sebuah cerita atau dongeng atau kisah atau fabel atau apapun itu yang disampaikan dan pesan apa yang ada di dalam kisah tersebut. Bercerita itu adalah menuturkan rangkaian peristiwa sesuai versi kita agar pesan yang ada dalam rangkaian peristiwa itu bisa sampai kepada audiens dan mereka memahami pesan yang bermaksud. Dan dengan demikian kita bisa dikatakan seorang pencerita yang mumpuni. Selamat berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi anak Indonesia.
Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.